Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung dengan seminar online yang diadakan oleh DPK, GKJW, kaitan dengan Bulan Kesaksian dan Pelayanan. Pada sesi yang pertama kemarin, kita sudah bersama-sama dengan Bu Rere dan juga Bu Pendeta Devina. Kita pada waktu itu bersama-sama membahas tema pergulatan kesehatan mental dalam hidup Rasul Paulus. Dan masih dipandu dengan tema yang sama, yaitu berjangkar atau ambyar. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Ibu Pendeta Hendri Wijayatsih MA. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Hendri Wijayatsih ini adalah pendeta tugas khusus yang ditugaskan oleh GKJW di Universitas Kristen Duta Wacana sebagai dosen pastoral, tetapi sebelumnya Ibu Hendri Wijayatsih ini, Ibu Pendeta Hendri Wijayatsih ini adalah pendeta dengan tugas khusus di Rumah Sakit Mojowarno. Kita malam hari ini akan bersama-sama dengan Bu Hendri. Kita akan bersama-sama masuk dalam tema melepaskan stres dengan pendekatan brain gym. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami stres. Stres itu apa? Mungkin ada banyak harapan, ada banyak rencana yang sudah kita pikirkan oleh karena pandemi kita harus berjaga jarak. Kemudian ada PSBB, lalu kemudian banyak rencana-rencana dalam kehidupan kita itu yang lalu mungkin tertunda atau mungkin malah batal. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan kita. Maka pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Bu Hendri, kita akan dibantu untuk bagaimana cara melepaskan diri dari stres. Stres itu apa, bagaimana cara melepaskannya. Dan monggo Bu Hendri, waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Bu Hendri. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari Musyorini. Bu Ari tadi lupa memperkenalkan diri Bapak Ibu. Bu Ari adalah pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan di Jemaat Gresik. Nah, Bu Ari sudah sempat menyelesaikan studi S2-nya yang berbicara tentang spiritualitas pendeta, gitu ya. Beliau sekarang menjadi sekretaris tim pendamping pendeta, tim PING begitu ya, tim pastor pastorum, dan juga di MD juga punya posisi dengan segala kesibukannya. Terima kasih. Saya senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu. Buat saya ini adalah kesempatan untuk reunian dengan warga yang adalah anggota keluarga saya yang lama tidak bertemu. Nah, hari ini kita akan membahas tema seperti topik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari. Kita akan membahas tentang bagaimana melepaskan stres dengan pendekatan brain gym. Nah, sebelum kita memulai membahas ini, saya mengajak kita semua untuk hening sejenak. Kita menyiapkan diri kita bersyukur untuk Tuhan yang memberikan ruang bagi kita untuk belajar bersama malam hari ini. Saya mengajak kita hening menikmati lagu berikut ini. Apakah terdengar suaranya? Bu Ari, terdengar suaranya enggak? Belum. Oke. Ya, maaf ya Bapak Ibu, sambil belajar soalnya. Oke. Oh ya, baik. Sebentar dulu, rupanya ada sesuatu yang terjadi dengan apa yang saya siapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan ditunggu sebentar sambil menunggu sebentar nggih. Mungkin Bu Ari
Ya, kita coba, semoga bisa begitu. Iya, mari kita coba sekali lagi. Wah, something happen dengan... Ya, lagu itu mari kita lewati saja. Lagunya lagu tentang Yaku Yenunggelan Gusti, Bapak Ibu. Lagunya tentu kita kenal, Yenunggelan Gusti rinten dalu, mana langkung tentrem arahayu. Lagu yang sangat kita kenal. Pertanyaannya, ketika kita menyanyikan lagu itu, nunggil macam apa yang kita bayangkan? Tetunggilan macam apa yang kita bayangkan ketika menyanyikan Yenunggelan Gusti? Apakah kita membayangkan ada kekuatan dari luar kita? Tuhan dengan segala kekuatannya datang dan menyatu dalam kehidupan kita. Dan disitulah kemudian Tuhan yang spiritual itu kemudian menyatu dengan kita manusia. Apakah itu yang selama ini kita pahami? Kalau kita memahami suasananya nunggil kalian Gusti seperti itu, tidak mengherankan kalau kemudian ketika dalam situasi stres, terutama di dalam masa pandemi ini, kita menunggu masa di mana kita nunggil kalian Gusti itu lewat ibadah-ibadah kita, lewat doa-doa kita. Tapi dari apa yang sudah kita lakukan, apakah doa ibadah kita selalu menjamin kita tentrem arahayu seperti lagu Yenunggelan Gusti? Kita tahu tidak demikian, bukan? Kalau begitu nunggil kalian Gusti itu sebaiknya kita pahami seperti apa? Bapak Ibu, malam hari ini sebelum membahas bagaimana melepaskan stres dengan teorinya Brain Gym begitu, saya akan mengajak kita semua untuk melihat, mari kita buka Alkitab kita. Mari silakan dibuka Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Ya, saya akan membacakan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebuah teks yang menarik untuk kita renungkan dalam kerangka memahami kemanunggilan manusia dengan Tuhan. Dalam teks ini dijelaskan bagaimana Allah membentuk manusia. Kata Ibrani yang dipakai adalah yatra. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Membentuk dalam hal ini bukan hanya menjadikan, menciptakan, tetapi membentuk seperti seorang pengrajin gerabah atau seorang penjunan. Membentuk tanah liat sedemikian rupa. Jadi kita tahu dari teks ini betapa Tuhan menciptakan kita dengan begitu istimewanya. Bagian per bagian dari tubuh kita. Dan bukan hanya itu. Manusia yang dibentuk Tuhan dari debu tanah yang terbatas ini, setelah dibentuk dia mendapatkan anugerah yang baru. Anugerah yang memuliakan si debu tanah, yaitu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan dengan begitu manusia menjadi makhluk yang hidup. Dari kacamata pastoral, ketika saya membaca teks ini, justru disinilah ketika kita menyadari nafas kita, saat itulah kita manunggil kalian Gusti. Memang ada kemandungilan kita dengan Tuhan melalui kehadiran Tuhan lewat apapun dengan caranya kepada kita, tetapi Tuhan juga sudah menitipkan sesuatu yang istimewa, yaitu nafas kehidupan kita yang menghidupkan kita. Harapannya dengan cara begitu kita bisa mengatasi kedebuan kita. Apa kedebuan itu? Di zaman ini tentunya kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita yang kemudian menumpuk jadi stres. Nah, makanya sekarang kita akan mulai membahas dengan kerangka pemahaman yang seperti itu, kita mencoba mencari
Selain upaya kita mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah untuk mendapatkan kekuatan dan inspirasi keluar dari stres, upaya kemanunggilan apa yang bisa kita lakukan dengan segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Nah, sekarang saya akan share screen lagi. Ya. Ya. Saya akan memulai pembahasan kita tentang stres. Ini ada banyak definisi stres. Seorang ahli, salah satu orang yang belajar tentang kinesiologi, begitu dia namanya Hans Selye, dia mengatakan stres adalah suatu reaksi tubuh yang tidak spesifik terhadap tantangan. Jadi stres itu sebuah respon spontan, yang itu reaksi tubuh, bukan hanya reaksi emosi. Seperti yang mungkin biasa kita lakukan. Ketika kita merasa terancam, kemudian tubuh kita merespon. Kadang-kadang ancaman atau tantangan itu kita sadari, kadang-kadang juga tidak, tetapi tubuh kita punya sensornya untuk melihat bahwa ini tantangan. Dan kalau berbicara tentang stres, ada dua macam stres, yaitu namanya distress dan eustress. Distress adalah stres yang terjadi karena pengalaman yang tidak menyenangkan, begitu. Seperti ada kematian, kedukaan, ketidakpastian di tengah pandemi seperti ini, perubahan hidup yang mendadak, atau eustress. Eustress ini ada orang yang mengatakan eustress yang terjadi karena pengalaman yang menyenangkan, misalnya pernikahan menyenangkan, tapi kok juga menimbulkan stres, entah persiapannya, entah tanggung jawab yang muncul setelah itu. Tapi juga eustress ini bisa ditafsirkan stres yang memang dibutuhkan oleh manusia untuk bangkit, untuk maju. Jadi tantangan yang tidak selalu negatif. Nah, berangkat dari dua stres ini, sekarang kita belajar apa toh respon orang ketika dia mengalami stres. Ada dua respon utama manusia ketika mengalami stres, yaitu fight, melawan, atau flight, melarikan diri. Jadi begitu ada stres, yang satu langsung oke, aku harus bangkit, aku harus bisa mengalahkan tantangan ini. Yang satunya tuh, stres ini terlalu berat, masalah ini terlalu berat, ya sudah, lari saja. Sebenarnya respon manusia saat ini dengan berbagai bentuknya, itu bukan hanya respon yang muncul sekarang. Respon ini adalah warisan dari nenek moyang kita ketika zaman masa berburu di masa lalu. Jadi saat itu ketika nenek moyang kita masih masyarakat yang harus berburu hewan buas, ketika diserang oleh hewan buas, pilihannya cuma satu. Kalau mereka bisa melawan, mereka akan melawan itu. Kalau tidak, demi keamanan mereka, mereka akan melarikan diri. Nah sekarang karena kita modern, manusia yang lebih modern begitu, kecenderungan fight and flight-nya ini macam-macam. Bisa kecenderungan flight-nya misalnya melarikan diri, ada tugas tidak dirampungkan, cuma diem, dialihkan dengan nonton TV. Sedang stres dengan pekerjaan, dialihkan dengan belanja misalnya. Atau kalau yang fight, sedang krisis, ada konflik dengan atasan, dia langsung berani mendatangi. Gayanya seperti orang mau meninju, tapi caranya dengan cara berbicara, berdialog, dan macam-macam. Terus kita mulai bertanya, oke, respon manusia yang seperti itu terhadap stres, yang itu ada juga warisan dari genetik nenek moyang kita di masa lalu, itu dipengaruhi oleh apa toh? Hal lain apa yang juga berpengaruh membuat manusia bisa merespon stres dengan cara itu? Nah, saya mengajak kita untuk belajar sesuatu, ini jembatan untuk menuju ke materi kita, belajar mengatasi stres dengan brain gym. Ini bagian otak kita, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan bagian yang berwarna coklat ini. Kita mengenal namanya dulu ya, sebelum saya jelaskan. Ini adalah otak reptil. Contoh binatang reptil adalah misalnya buaya, gitu ya. Terus, ada bagian otak yang kedua, yaitu otak limbik atau otak mamalia kita. Ada bagian yang ketiga, yaitu yang berwarna biru. Ini bagian luar, ini otak nalar yang biasa kita pikir, yang menolong kita berpikir. Ini namanya neokorteks. Mari kita pelajari fungsinya satu persatu.
Otak reptil sama seperti buaya, lagiane bawaannya itu seperti buaya. Kalau terancam dia langsung nyatek. Otak ini Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai otak survival, otak yang berfungsi secara spontan untuk menyelamatkan nyawa kita ketika kita terancam. Nggak usah dipikir, nggak pakai nalar, pakai neurokorteks kesuwen. Kalau kita sudah mau dibacok oleh seorang perampok misalnya, nggak mikir dulu, aku membalas atau tidak ya, kira-kira aku ke kanan, enggak. Begitu ancamannya besar, yang berfungsi, yang berjalan adalah otak reptilnya. Tanpa pikir. Mungkin kita bisa tahu, kapasitas otak reptil ini luar biasa. Ada banyak cerita ketika orang dalam kondisi terancam tiba-tiba bisa melompat tembok setinggi 5 meter mungkin begitu ya. 2 atau 3 meter mungkin ya. Tapi dalam kondisi normal dia tidak bisa melakukan. Tetapi karena dia terancam, dan otak reptilnya yang nyala, yang aktif, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Otak reptil ini memang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kemudian menjaga kelestarian kehidupan kita. Tapi memang itu cirinya, otak reptil itu tidak mikir, spontan. Langsung bertindak tanpa pikir. Nah, otak reptil ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa marah kepada anak, tiba-tiba kemudian marah, sesaat kemudian sadar, ngapain toh saya marah? Nah, kalau sudah mulai ngapain itu biasanya otak limbiknya, otak mamalia dan otak neokorteksnya, nalarnya mulai mikir. Kalau otak reptilnya mulai aktif, nyala, on, otak limbik dan otak neokorteksnya shutdown alias mati, tidak berfungsi. Tapi ketika energi yang ada di otak reptil ini sudah terekspresikan maksimal, baru kemudian bisa mikir dan bisa merasakan. Bagian otak yang kedua adalah otak limbik atau otak mamalia. Disinilah emosi kita dikoordinasikan, berkembang begitu. Kalau ada apa-apa dirasakan gitu ya. Nah, bagian yang berikutnya, yang bagian ketiga adalah otak yang paling luar, yaitu otak neokorteks. Disinilah komandan moral kita diatur, kemampuan berpikir kita diatur. Nah, ketika manusia kembali ke kecenderungan manusia untuk merespon stres tadi, orang bisa fight atau flight tergantung dari kemampuan bekerjanya ketiga bagian otak ini, mana yang paling dominan. Makanya hari ini kita akan belajar berdasarkan perkembangan ilmu terbaru begitu. Sekarang mulai dikembangkan bagaimana mengatasi stres dengan memanfaatkan fungsi otak dan pernafasan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya brain gym. Brain gym itu apa toh? Brain gym ini mungkin Bapak Ibu pertama-pertama mengenal untuk anak-anak sekolah. Betul memang, sekitar tahun 80-an, brain gym ini pertama-tama dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam belajar. Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan pengenalan ilmu tentang otak, gitu ya, neuroscience, sehingga kemudian diketahui bahwa sebenarnya brain gym ini juga bisa dipakai untuk mengatasi stres. Ada 26 gerakan yang bisa dalam brain gym gitu ya. Setelah riset kurang lebih 30 tahun ada 26 gerakan dasar brain gym. Jadi ada yang untuk mempersiapkan orang untuk membaca, menulis, ini yang berwarna merah. Hari ini kita akan khusus belajar bagian yang menenangkan diri karena ngomong tentang stres. Kita akan belajar bagaimana titik positif dan kait rileks. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendownload materi bulan kesaksian dan pelayanan, itu materi minggu keempat, di sana ada materinya. Bagi yang belum mendownload, silahkan di-download, diikuti dari sana, karena sesaat lagi kita akan mulai belajar. Melakukan beberapa langkah kecil yang menolong kita untuk mengatasi stres. Nah, kita akan belajar yang pertama, yaitu PACE atau PACE. Ini untuk kesiapan belajar dan berubah. Bapak Ibu, kenapa orang mengalami stres? Manusia pada dasarnya
adalah manusia yang sulit berubah. Tetapi alam terus berubah, suasana terus berubah, pikiran terus berubah, manusia perlu berubah. Tetapi seringkali perubahan yang ada dalam diri manusia itu tidak sejalan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Makanya kita perlu belajar untuk mengakselerasi proses kerja otak kita sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lebih luas gitu dalam hidup. PACE, PACE itu singkatannya dari positif, aktif, clear, dan energetik. Namanya PACE, tapi nanti gerakannya kita mulai dari bawah Bapak Ibu, dari energetik. Energetis itu artinya di sini kita minum air. Nah, yuk, mari Bapak Ibu sudah disiapkan, yang membawa sudah menyiapkan air, mari silakan minum air dulu semuanya. Wah, ini harus mic-nya harus dirubah dulu. Ya, saya jelaskan dulu kenapa perlu minum air. 70% tubuh kita terdiri dari air. Sebenarnya dengan memberikan kecukupan air pada tubuh kita itu sudah mengurangi stres kita. Jadi mari rajin-rajin minum air. Ingat airnya air bening, bukan kopi atau teh apalagi minuman yang manis-manis. Minuman yang manis-manis itu justru menjadikan tubuh kita harus bekerja ekstra. Jadi air putih ya, minum air yang cukup. Nah, setelah minum air yang cukup, kita melakukan gerakan yang kedua yang namanya pijat saklar otak. Otak kita itu ada saklarnya. Gerakannya saya akan tunjukkan kepada kita semua, yaitu silakan pusarnya ditutup. Boleh pakai tangan kiri, tangan kanan sama saja, gitu ya. Pusarnya ditutup, terus tangan entah kanan entah kiri pegang silakan tulang selangka, agak di bawahnya tulang selangka agak di tengah. Oke, saya akan menunjukkan. Nah, agak di sini. Ini tulang selangka, agak turun. Nah, itu kayak ada cekungan, ada lekukan begitu. Jangan ditekan, cukup dipijat, digesek, dipijat kanan kiri gini. Nah, oh ya, tangan saya harus ke sini ya supaya kelihatan. Nah, oke. Kita belajar. Nah, itu gerakan yang kedua. Ini clear. Ini mengaktifkan saraf-saraf atau meridian kita, ada meridian gubernur dan meridian sentral, begitu. Kita mengaktifkan itu. Ini juga mengaktifkan saraf-saraf kita yang ke telinga dan ke mata. Karena biasanya kalau orang stres, enggan mendengar, enggan melihat, memacunya begini. Setelah itu melakukan gerakan silang. Prinsipnya gerakan silang adalah kita melakukan gerakan bagian tubuh kanan, kita gerakkan ke arah kiri, bagian tubuh kiri kita gerakkan ke arah kanan. Nah, saya ini harus agak berdiri nih Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, gerakannya sederhana. Wow, saya harus agak mundur. Mari silakan Bapak Ibu boleh sambil berdiri. Kalau memungkinkan, gerakannya silang. Nah, tubuhnya tetap ke depan. Terus begini. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan saja. Nah, begitu ya. Setelah itu gerakan silang, kemudian kite relax. Kite relax itu ada dua Bapak Ibu. Mari silakan berdiri. Kite relax, kita mulai. Kaki kanan disilangkan ke kaki kiri. Mari silakan kaki kanan disilangkan ke kaki kiri. Ya, sudah ya. Setelah itu tangan kanan ke depan Bapak Ibu. Oke, saya akan miring. Tangan kanan ke depan. Ya, jempol menghadap ke bawah. Terus tangan kiri memegang tangan kanan. Ya, oke, terus putar ke dalam. Sehingga kemudian, nah putar ke dalam. Nah, sip, Bu Ari, sip. Nah, kalau kesulitan begini, Bapak Ibu tangannya lepas, minimal begini. Ya. Oke, saya ulang. Nah, begini terus fokus ke nafas. Terus ganti.
Ganti, sekarang kaki kiri silang ke kaki kanan. Yang maju tangan kiri. Oke, tangan kiri pegang, tangan kanan megang, putar ke dalam sama seperti tadi. Oh ya, saya lupa. Nah, oke, lidah ke langit-langit, saya lupa. Lidah ke langit-langit, mulut kita. Nafas biasa. Oke, itu kaki rileks yang pertama. Kaki rileks yang kedua, kaki tidak perlu disilangkan. Terus kemudian, ujung-ujung jari dipertemukan, Bapak Ibu. Iya, rileks, pundaknya rileks, lidah ke langit-langit. Nah, kita akan melakukan bertahap, tapi instruksinya begini. Masing-masing gerakan itu dilakukan sekitar minimal 30 detik. Masing-masing gerakan itu 30 detik, Bapak Ibu. Tapi tolong, sebelum kita melakukan itu, mari silahkan nulis dulu. Supaya kita bisa merasakan itu manfaat pace ini seperti apa, pace ini seperti apa. Bapak Ibu sekarang silahkan pilih stres apa yang ingin Bapak Ibu olah. Stres apa baik itu secara fisik maupun secara emosi yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Misalnya, saya ini sedang pusing. Jadi saya mau pace, untuk pace ini yang penting adalah kita harus merumuskan tujuannya dulu. Oke, saya ini pusing. Jadi tujuan saya adalah bukan saya ingin tidak pusing. Tidak bisa, bawah sadar kita tidak mengerti bahasa negatif, tidak. Jadi, karena saya sekarang kepala saya pusing, saya ingin kepala saya ringan. Misalnya begitu. Nah, selama melakukan gerakan ini, ingat-ingat tujuan itu dan ucapkan tujuan itu di dalam hati sambil melakukan gerakan. Mulai dari minum, pijat saklar otak, gerakan silang, dan kait rileks. Jadi, tetapkan dulu tujuannya, kemudian ukur. Aku pusingku sekarang sebelum pace berapa ya? Skala 0 sampai 10. 10 itu super pusing. Gitu ya. Oke, aku pusing 7. Terus lakukan gerakan pace. Setelah melakukan gerakan pace, diukur dulu. Turunkah atau tidak? Nah, kalau masih belum lakukan lagi gerakan pace 2-3 kali, oke, baru setelah itu ukur lagi. Dan jangan lupa, kadang-kadang kita tidak bisa merasakan manfaatnya karena kita kurang minum. Jadi minum itu hukumnya wajib. Nah sekarang kita akan berlatih dulu Bapak Ibu. Kita akan berlatih, saya beri waktu dulu untuk berpikir kita masing-masing apa yang mau saya olah sekarang. Apakah perasaan saya yang tidak enak, saya biasanya di Duta Wacana melakukan ini sebelum saya berangkat ke kelas. Saya selesai rapat dan selang 15 menit saya harus ada di kelas. Kadang-kadang itu secara emosional saya tidak siap. Switch dari tugas rapat-rapat terus ngajar di kelas. Kalau saya tidak segera menyadari stres saya belum begitu mengganggu, tapi kalau saya sudah mulai peka itu oke, saya harus menyelesaikan ini dulu. Saya akan melakukan pace dulu di ruang kerja saya. Atau mahasiswa yang di kelas saya, mereka terbiasa untuk kemudian melakukan pace. Jadi kami selalu memulai kelas dengan pace duluan bareng-bareng satu kelas. Tapi sekarang silakan Bapak Ibu memilih dulu. Bapak Ibu silakan memilih terlebih dahulu apa yang mau diolah stresnya. Tenang Bapak Ibu tidak perlu mengatakan kepada saya. Yang penting Bapak Ibu mesti punya tujuan dulu. Apa ya? Saya berharap kita semua bisa berlatih dengan hal yang tidak perlu besar-besar. Aku mau mengatasi trauma masa kecil. Terlalu jauh, terlalu berat. Mulai dari hal yang kecil. Kita tidak bisa melepaskan stres yang besar sebelum kita terlatih peka melihat stres-stres kita yang kecil, yang harian. Oke. Sudah mulai nemu Bapak Ibu apa yang mau diproses? Sudah nggih? Oke, kalau sudah, sekarang tentukan, dibuat skala. Dari 0 tidak mengganggu, 10 sangat-sangat mengganggu. Stres panjenengan terkait dengan tujuan itu tadi, skalanya berapa? Ya Bu Hendri, mohon maaf Bu Hendri, saya selayang tadi di ya.
dibuat skala begitu. Yang tadi kita tulis itu dibuat skala begitu? Iya, diukur. Jadi misalnya kayak tadi saya pusing ya Bu Ari. Pusingku itu piro toh sajane sebelum pace. Oh tadi bilang, oh 7. Nggak sampai berat banget, oke. Oke 7, baru kemudian pace. Minum, ikuti pacenya. Oke. Milih Bu Hendri, mau tanya dulu. Sekali minum itu untuk... Ya, minumnya begini Bapak, terima kasih Bu Ari nanya itu. Minumnya ya seteguk, 2 teguk begitu ya. Tapi jangan langsung mak glogok begitu. Diminumnya itu dinikmati betul sehingga saraf-saraf yang ada di mulut kita itu merasakan minuman kita juga. Dan dia memberi sinyal kepada otak bahwa kita sudah cukup minum loh. Gitu. Susah minum. Baik, mari silakan. Nah sekarang karena Bapak Ibu tadi sudah saya perkenalkan gerakannya, sudah merumuskan tujuan, sudah mengukur. Sekarang silakan berdiri masing-masing di tempat masing-masing dan mengolah. Saya akan mengamati proses kita. Oke. Lakukanlah gerakan pijat saklar otak, tangan dipusar 1. Kemudian satunya di bawah tulang selangkah. Silakan dipijat. Ya. Bu Hendri masih mau tanya saya. Itu waktu pegang pusar tertutup baju tidak apa-apa ataukah tangan harus menyentuh pusar? Enggak apa-apa, ada bajunya. Yang penting di daerah pusar itu yang kita pegang. Dan kemudian, nah dipijat. Nah, terus boleh kalau sudah beberapa saat diganti. Jadi tangan, kalau saya ini tangan kirinya dipusar, tangan kanannya selangkah, terus diganti. Ganti sebaliknya Bu Ari. Yang dipusar tangan kiri. Nah Bapak Ibu jadi, ya maaf ya agak beribet. Nah ini kita gerakannya seperti ini, terus bisa putar begini. Untuk membuat otak kanan, otak kiri kita bisa berkomunikasi. Mari silakan dicoba dulu, kurang lebih setengah menit. Sambil ingat-ingat tujuan yang tadi mau diolah. Ya, baik. Sekarang lakukanlah gerakan silang. Gerakan silang pelan-pelan saja, tidak perlu cepat-cepat. Biar otak kita berkomunikasi dengan enak. Pelan, nikmati betul, rileks pundaknya, lakukan gerakan pelan-pelan. Oke, pelan, terus. Tubuh tetap menghadap ke depan. Nah, tetap ingat-ingat tujuan yang mau diolah tadi. Oh ya, tangannya yang ke bawah, tangannya rileks Bu Ari. Yang ke belakang, tangannya rileks. Oh ya, begini ya Bapak Ibu, yang tangan sebelah sini rileks. Nah, oke. Setelah itu, setelah gerakan silang, mari kita mulai dengan kait rileks yang pertama. Baik, silakan berhenti. Silakan kaki kanan disilangkan ke kaki kiri. Tangan kanan di depan, jempol menghadap ke bawah. Silakan digabungkan tangan kirinya, putar ke dalam. Lidah ke langit-langit. Nafas biasa, dan ingat lagi tujuan yang Bapak Ibu olah. Tetap fokus, nafas biasa, pundak rileks. Tangan juga diusahakan serileks mungkin. Ya, baik. Ya, bagus. Sekarang ganti. Dilepaskan, ganti. Kaki kiri silang ke kaki kanan. Ya, tangan kiri ke depan. Jadi kalau disilangkan kaki kiri, tangan kiri ke depan, silakan dipegang tangan kanan, putar ke dalam. Iya. Lidah ke langit-langit. Nafas biasa, dan ingat lagi tujuan Anda tadi.
fokus, ingat-ingat, ucapkan tujuan tadi dalam hati. Ya baik. Sekarang kait relax yang kedua. Silakan kaki tidak disilangkan, biasa terus tangan dihubungkan di tengah. Ya, nafas biasa, pundak rileks. Ya, baik. Silakan tarik nafas dalam-dalam, dilepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan pelan-pelan. Silakan tangannya dilepaskan. Silakan sekarang diukur. Tadi sebelum pace, berapa beban stres yang Bapak Ibu rasakan dan berapa posisinya sekarang. Nah, kita sedang belajar di awal, mari kita berdiskusi dulu. Silahkan, kalau ada sharing atau pertanyaan dalam latihan kita yang pertama ini, Bapak Ibu, silahkan. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing. Bu Lantika? Oh, sepertinya Bu Lantika ada. Bu Lantika, monggo. Halo, G. Oh ya, Halo. monggo. Mari, Bu Lantika. Ya, mungkin pertanyaan aja ya, Bu ya. Kalau Ya. ini tadi kan butuh waktu beberapa detik ya, beberapa menit, mungkin sekitar 4-5 menit gitu. Kalau di dalam jangka waktu sing kudundang gitu, kudundang rileks gitu ya. Seumpama nih contoh gitu, pas rapat gitu, terus melihat ada beberapa hal kudundang rileks gitu, apakah ada hal yang sederhana yang bisa agak dipersingkat dari brain game ini supaya ndang rileks, supaya gak kemrungsung gitu ya, untuk memutus lain-lain. Seperti itu. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, Bu Lantika. Jadi, betul, nek aku stresnya di atas mimbar ya, Bu Pendito, kalau mau pace kok ya sawangane, jemaatnya lagi berdoa terus aku mencak-mencak gitu ya. Ya, kita cukup, kalau waktu kita terbatas, Bapak Ibu lakukan kait relax yang terakhir, yang tangannya dihubungkan begini, itu diletakkan di pangkuan kita kan orang nggak tahu. Lidah ke langit-langit. Kelihatannya kan senyum kan? Padahal saya lagi rileks mengatasi stres saya. Dengan cara begini kita memberikan sinyal kepada otak kita, oke, ada tantangan. Tetapi ini masih bisa diatasi. Sederhana kan? Cuman menghubungkan ujung jari. Saya seringkali ngajari mahasiswa Duta Wacana kalau lagi nervous khotbah ya gitu. Kalau berdoa, kalau pas stres enggak usah beginilah. Doanya begini aja. Dan beberapa teman mahasiswa merasakan betapa itu menolong mereka untuk kemudian cepat untuk cooling down. Jadi kalau tempatnya tidak memungkinkan, stres pada saat naik kereta gitu kan. Kan lucu kalau tiba-tiba kita senam pace itu pikir wong edan tapi piye gitu kan. Tapi kalau cukup begitu kan kita tetap senyum, duduk manis. Kalau ini masih belum ngefek ya Bu Lantika, kait relax yang pertama tadi, yang begini itu. Dan ini bisa dilakukan, Bapak Ibu, gerakan pace ini bisa dilakukan sambil duduk, tidak harus berdiri. Tinggal diatur bagaimana silangnya saja. Gitu ya. Dan bisa juga mungkin Bapak Ibu kalau ada anggota keluarga yang stroke, yang lumpuh begitu, kita bisa menolong mereka untuk pace. Tapi kita yang menggerakkan memang. Kita menggerakkan kaki kiri dan kaki kanan ketemu di tengah sambil tidur. Pelan, pelan. Prinsipnya itu, lakukan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Karena kita sedang
menolong bagian-bagian otak kita yang sedang tidak terhubung, yang karena tidak terhubung kemudian stres, kita akan melatih mereka untuk mau berkomunikasi. Jadi pelan. Kalau mau terasa manfaatnya bukan malah lebih cepat lebih baik. No. Pelan, dinikmati. Beri ruang untuk bagian otak kita berkomunikasi. Begitu nggih, Bu Lantika? Terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin sebelum kita belajar satu latihan lagi. Pak Prabu, monggo Pak Prabu mengangkat tangannya. Oh ya, monggo. Prabu, mana ini? Mas. Selamat malam. Selamat malam, Pak Prabu. Dari mana, Pak? Dari Gresik. Oh, nggih, monggo. Terima kasih untuk pencerahannya. Mungkin saya melihat kalau namanya situasi stres ya, stres, depresi itu adalah ketika keinginan-keinginan kita atau tekanan-tekanan pada diri kita itu berlompatan gitu, berlompatan secara cepat masuk pada diri kita, pada alam pikir kita. Nah, ini mungkin bagaimana cara sederhana kita untuk mengajak diri kita untuk tadi fokus pada hal yang sifatnya mungkin lebih ke keinginan untuk sederhana supaya bisa rileks tadi ya. Karena kita dalam pikiran kita kan dipenuhi dengan lompatan-lompatan keinginan atau tekanan-tekanan gitu. Yang pertama itu, yang kedua tentang nafas tadi ya. Tentang nafas tadi itu lebih ke arah nafas rileks dada atau nafas yang namanya nafas perut. Terima kasih itu. Nggih, matur nuwun Pak Prabu. Betul memang tidak terhitung itu dalam hitungan 1 detik begitu berapa macam pikiran masuk masuk di otak kita. Berseliweran begitu banyaknya. Nah, saya mengajak terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menarik kita kembali ke pendahuluan perkara manunggil tadi. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mulai tahu bahwa kita itu riuh begitu, pikirannya itu semrawut, kembalilah kepada keistimewaan yang Tuhan berikan melampaui kedebuan yang ada dalam diri kita, yaitu dengan bernafas. Nafas dengan sadar. Nafas, kita bersyukur loh, apa nafas kita ini digerakkan oleh saraf parasimpatik yang dia bernafas terus-menerus tanpa harus dikomando kita. Tapi karena digerakkan oleh saraf parasimpatik, kemudian kita seringkali tidak menyadari itu. Makanya kita perlu sadar bernafas. Nah, mungkin nanti saya bisa share juga. Jadi ada teknik bernafas supaya kita bisa tenang dan kemudian kita sadar banyak macam pikiran tadi, Pak Prabu. Dan nafas yang dilakukan di sini memang diharapkan nafas perut. Jadi pelan. Ada teknik pernafasan yang sempat saya perkenalkan ke beberapa teman, yaitu teknik 4-7-8. Teknik 4-7-8 ini adalah tarik nafas 4 hitungan, ditahan 7 hitungan, dan dihembuskan 8 hitungan. 4-7-8. Jadi cukup tarik nafas. Mari kita sambil latihan. Ayo, silakan duduk rileks, pundak rileks, punggung lurus tapi rileks begitu. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan melalui mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan diulangi, nafas 4, 7, 8 ini minimal 3 kali sehari, kayak minum obat saja. Setiap kita butuh. Diharapkan dengan cara begitu, kita kemudian tahu, ada banyak pikiran yang berseliweran dan kita kemudian
kita bisa memilih dengan sadar yang mana yang perlu kita lakukan, yang mana pikiran mana yang perlu kita ikuti, dan mana yang ya abaikan. Itu hanya lewat seperti lewatnya awan dalam kehidupan kita. Begitu nggih? Silakan. Itu latihannya. Ada lagi? Oh, sudah cukup 2 dulu nggih? Nanti kita perlu melangkah ke latihan yang berikutnya, Bapak Ibu. Saya akan share screen. Kita, ya, masih ada ya. Bu, monggo. Boleh nggak? Oke, terkait ini ya. Oh ya. Oke, baik, siapa? Oh ya, mari. Oh, ada Bu Eti. Mana Bu Eti? Mari di-unmute dulu Bu Eti. Ya Bu, selamat malam. Selamat malam Bu Eti, mari. Ya. Setelah tadi saya melakukan senam, ya. Saya tadi merasakan sakit perut, ya seperti kayak masuk angin seperti itu. Setelah minum, kita melaksanakan senam tadi, hanya hitungan berapa detik saja saya sudah gelegean Bu. Sudah gelegean berkali-kali seperti itu. Sehingga yang tadi Bu Ziru menulis berapa, itu ternyata ringan sekali akhirnya. Saya merasakan masuk angin tadi ringan sekali, plong gitu loh Bu rasanya. Dan gelegean itu kok berkali-kali sampai selesai tadi gelegean. Puji Tuhan Bu, saya ikuti tadi itu saya dapat gitu Bu, dapat. Jadi memang benar-benar saya rasakan sakit perut terasa ringan sekali hilang Bu, puji Tuhan. Ya itu yang ingin saya sharingkan Bu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Eti. Semoga yang lain juga merasakan itu. Ini gerakan yang sangat sederhana. Oh ya, saya lupa. Setelah berangkat mendengarkan sharingnya Bu Eti, saya mengingatkan Bapak Ibu kalau melakukan gerakan pace kemudian pusing, bisa itu terjadi. Itu bisa kemungkinannya ada beberapa hal. Ada bisa jadi Bapak Ibu minumnya kurang. Atau yang kedua, tujuan Bapak Ibu terlalu besar. Jadi kan kita itu kalau stres itu doyo-doyo ya, pinginnya stresnya ndang teratasi. Baik itu memang, tetapi tubuh kita perlu secara bertahap membangkitkan kekuatannya lagi untuk melawan stresnya. Jadi tujuan yang terlalu besar, makanya tadi saya meminta bahwa jangan loh dirumuskan mengatasi trauma masa kecil. Coba ingat-ingat dulu, oke kalau ingat peristiwa itu, saya itu marah enggak? Marahnya pas apa? Yaitu yang diingat itu. Pelan satu-satu dan perlu telaten. Dan kalau Bapak Ibu mau rajin melakukan ini pagi hari, seperti yang biasa saya lakukan, saya bangun tidur, minum, pace, bisa saat teduh, bisa kemudian meditasi. Nggak harus ngopi pagi hari. Rasakan sudah sangat fresh. Walaupun saya sangat penggemar kopi ya, gitu. Nah, saya lanjut ya Bu Ari ya. Kita masih latihan 1. Ya, 1 yang akan kita pelajari sekarang adalah titik positif. Kalau lihat di buku panduan bulan Kespel ya Bapak Ibu. Loh, kok enggak mau digerakkan dia? Ya, namanya titik positif. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di buku panduan Kespelnya. Ini terkait dengan fungsi otak tadi yang ada 3 bagian tadi Bapak Ibu. Ya, ada 3 bagian otak kita. Tadi kan ceritanya, ya, ketika kita stres, nah ini muncul, tuh naik lagi, ya kita titik positif. Ketika kita stres, ada kecenderungan karena saking terancamnya, kemudian batang otak kita atau otak reptil kita yang aktif duluan. Ketika terancam, kita tidak mikir, tidak bisa mikir lagi. Karena kita membiarkan diri dikuasai oleh otak reptil kita. Nah, kita tentu tidak ingin situasi itu terjadi. Nah, ketika kita terancam, sekarang kita
merangsang otak kita supaya energi yang ada di otak reptil itu mengalir ke otak limbik, ke otak mamalia, dan mengalir ke bagian neokorteks, bagian depan otak kita, supaya kita bisa merespon situasi dengan lebih utuh dan tidak emosional lagi. Caranya sederhana. Ayo, mari silakan dipegang batuknya. Cari yang menonjol. Cukup disentuh saja. Nah, itu namanya titik positif. Nah, nanti pegang situ ya. Tapi caranya begini. Bapak Ibu sama seperti tadi, pilih stres apa yang mau Bapak Ibu olah sekarang. Sekarang saya mengajar ada dua. Satu, kita akan belajar mengolah stres yang sifatnya emosional. Silakan pilih. Stres apapun, pilih yang itu emosional. Saya sedang marah terhadap ini, saya sakit hati terhadap itu. Pilih. Setelah memilih, ukur stresnya. Berapa skalanya, sama seperti tadi. Nah, seandainya begitu ya, saya stres di tempat kerja, krisis dengan atasan saya. Stres saya 9, wis meh muntup-muntup itu. Tidak bisa menahan diri. Nah, kemudian saya akan kemudian meletakkan ini, tutup mata, saya membayangkan atasan saya itu ada di depan saya. Sambil tetap bernafas biasa. Oke, bayangkan sumber stres itu, begitu. Kalau itu terkait dengan orang, visualisasikan wongnya itu wajahnya kayak apa, sikapnya kayak apa, visualisasikan. Mungkin ada kata-kata yang Bapak Ibu ingat, silahkan dimunculkan, divisualisasikan, seakan-akan peristiwanya baru terjadi saat ini di depan Bapak Ibu. Oke. Kalau kemudian muncul reaksi tertentu pada tubuh Bapak Ibu, tidak apa-apa, tarik nafas saja. Kembali ke nafas. Tetap pegang di bagian yang kelihatan menonjol di dahi kita itu ya. Relax. Tutup mata, bayangkan. Kalau itu terkait dengan orang, bayangkan orangnya di depan Anda sedang seperti apa yang dia katakan, apa yang ingin Bapak Ibu katakan. Lakukanlah dialog batin dengan orang atau situasi yang sedang ingin Bapak Ibu olah. Oke, silakan dibayangkan terus. Baik, jika sudah, sekarang bayangkan situasi, tetap memegang dahi. Bayangkan situasi ideal yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu boleh pegangnya 2 begini, boleh begini. Oke, bayangkan Bapak Ibu pengen konflik itu diselesaikan seperti apa. Bayangkan sekonkret-konkretnya. Ya, baik, silakan dilepaskan, tarik nafas dalam-dalam, dihembuskan. Nah, Bapak Ibu megang dahinya hanya dipegang ya. Boleh dipegang begini atau begini, bukan diusuk-usuk, cuma dipegang. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi, Bapak Ibu boleh dipegang di belakang, di tengkuknya, di ini, bagian, ini kalau otak begitu ya, kalau otak, bagian bawah sebelum leher. Pertemuan tulang tengkorak dan tulang leher. Dari samping atau dari belakang mungkin. Nah, enak Bapak Ibu ini bisa dilakukan, saran saya menjelang tidur, itu paling enak sekali. Ini juga untuk Bapak Ibu yang mengalami insomnia, sulit tidur. Nah, udah tidur.
Kalau tidak hanya untuk insomnia, tinggal berbaring begitu saja. Semoga 5-10 menit sudah ngorok. Tapi kalau mau mengolah stres begitu. Ini boleh dilakukan sambil duduk, boleh dilakukan sambil berdiri. Nah, pertanyaannya sekarang di gambar itu, ini juga bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Caranya seperti apa? Nah, saya akan mempraktekkan ke Bapak Ibu. Kebetulan saya ditemani salah satu mahasiswa GKJW begitu. Nah, ini ada Lina yang sudah. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana saya memakai titik positif ini untuk orang lain. Prinsipnya sama seperti tadi. Ini kita bisa meminta dia tanpa mengharuskan dia untuk bicara. Nah, saya bisa begini. Saya meminta Lina melakukan proses. Jadi stres yang mau diolah apa, ukurannya berapa, skalanya, oke. Silakan bayangkan itu ya Lina, gitu ya. Saya akan begini. Atau agak miring Lina. Terus, ya. Saya bisa juga begini Bapak Ibu. Jadi di depan dan di belakang. Saya tidak usah, oke, bayangkanlah Tuhan atau apa, enggak usah. Cukup dengan menyentuh ini. Orang yang sedang kita dampingi agak emosional, kita hanya perlu mengingatkan, oke, tarik nafas dalam-dalam. Cukup kembali ke nafas. Nah, sekarang, nah, itu tadi latihannya. Jadi ini bisa kita pakai untuk selain untuk diri kita sendiri. Nah, silakan, saya akan memberi waktu kurang lebih 5 menit Bapak Ibu untuk mempraktikkan. Ambil, kemudian saya beri ruang kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi. Oke, silakan latihan dulu. Sambil saya juga. Sambil Bapak Ibu boleh nanti ada yang bertanya, langsung nanti juga boleh kemudian menuliskan itu di kolom chat. Entah Bapak Ibu yang ada di Zoom atau yang ada di YouTube. Ya, bisa dicukupkan musiknya Pak Ardo. Mari Bu Ari, sekarang saya waktunya saya serahkan pertanyaan. Henry, ada pertanyaan di chat. Ya. Dari Pak Danu itu bertanya, apakah metode ini bisa dipakai ketika mengalami kesulitan tidur begitu? Gitu. Gimana? Apakah metode kesulitan ketika mengalami kesulitan tidur begitu? Oh ya, mungkin tadi pertanyaan ini diajukan ke tadi ya. Ya. Bisa sampaikan Pak Danu? Ya boleh kalau mau.
langsung bisa, tanya langsung ke Bu Hendri bisa. Ada dua, yaitu Bu Kosia. Iya. Ini teman dari Gus Durian, Mbak Hendri. Iya. Ini bertanya tentang apakah ini bisa dicontohkan dengan dialog batin gitu. Kalau seandainya dengan dialog batin tuh bagaimana kalimatnya? Gitu. Oh ya. Oh ya, tadi saya menyebut. Mas Danu ini dari GKJW Gubeng ini sepertinya. Monggo Mas Danu kalau mau disampaikan langsung silahkan. Sepertinya kok tidak Bu Hendri, monggo langsung dijawab saja. Yang tadi tentang tidur jelas ya, sudah saya jelaskan bahwa titik positif itu bisa untuk menolong kita yang kesulitan tidur. Bahkan kait relax tadi itu bisa juga dipakai untuk menolong kita yang kesulitan tidur. Tapi memang yang lebih efektif yang titik positif. Itu lebih cocok untuk mengatasi situasi sulit tidur. Nah, tentang dialog batin tadi begini, tergantung dari masalah kita. Misalnya, saya pernah konflik dengan seseorang ya karena dia punya posisi tertentu dan tidak mungkin buat saya untuk berdialog langsung, begitu. Saya memvisualisasikan dia dan kemudian saya bertanya, misalnya, mengapa ajak saya ngomong? Apakah saya orang yang tidak bisa diajak ngomong? Ini saya ingin loh, kalau ada yang salah dalam diri saya, ya. Sehingga saya tidak perlu sakit hati karena saya tahu informasi ini dari orang lain. Misalnya begitu. Kita ungkapkan dan kemudian ketika sudah mengungkapkan itu kita menunggu. Apa ya kira-kira yang kemudian respon yang muncul, apapun itu. Bisa itu respon yang muncul lewat tubuh atau mungkin bisa kita anggap itu respon dia. Respon orang yang kita ajak bicara. Nah, dialog batinnya ini sesuai dengan kebutuhan kami situasi, dialog batinnya tidak bunyi apa-apa. Saya hanya menatap orang itu ada di depan saya dan saya hanya bisa menangis. Saya biarkan, tetapi ketika menangis saya tetap sadar mengamati, saya harus tetap fokus kepada pernafasan saya. Kemudian saya bisa menguasai emosi dan menjadi tenang. Dan titik positif ini Bapak Ibu lamanya tergantung dari apa yang kita. Jadi bisa jadi ada satu stres tertentu yang kita tangani, itu kita butuh waktu 5 menit selesai, sudah ringan. Ada yang butuh yang 20 menit kali, beberapa kali, tidak apa-apa. Dan lagi tadi saya tambahkan, ini juga bisa untuk bagian tubuh yang sakit. Tinggal begini, Bapak Ibu tinggal satu titik positifnya pegang di dahi, yang bagian yang sakit kalau perut ya perutnya dipegang, fokus dan rasakan itu. Kalau kakinya ya kakinya. Nah, tinggal saya sengaja memperkenalkan dua cara ini, cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan hampir di segala situasi. Begitu ya. Ada lagi Bu Ari? Ada. Ini Pak Teguh. Pak Teguh mengangkat tangan Bu Hendri. Boleh, monggo. Ya, monggo Pak Teguh. Di-unmute dulu. Selain, ya, monggo Pak Teguh. Selamat malam, Bu Hendri. Selamat malam, Pak. Iya. Apakah metode seperti ini juga bisa dilakukan seperti pekerja yang seperti saya lakukan? Dan sesering apakah itu dilakukan, Bu? Kita kan di lapangan terus masalahnya itu. Kadang pusingnya bukan masalah pribadi, tapi masalah pekerjaan yang terus-terusan begitu, Bu. Ya. Stresnya karena apa, Pak? Maaf, saya ada gangguan headset saya. Jadi mungkin sampai fisik gitu loh, Bu. Jadi apakah metode ini dipakai untuk capek fisik, bukan capek karena
karena apa? Stres. Pikiran. Emosi ya, Dan bisa. dia stres. Ya, Pak. Kalau untuk capek fisik, saya sarankan Bapak pakai pace. Misalnya Bapak kelelahan dan Bapak harus mengendarai mobil begitu ya, jarak jauh. Oke. Ya, Oke. betul, ya. Misalnya dirumuskan begini, oke, gembira dan selamat. Lakukan pace, Pak. Minum, lakukan pace, rasakan. Jadi bisa begitu. Bisa saja karena memang mungkin tidur saya semalam tidak cukup begitu. Padahal pagi saya harus ngajar 7:30 pagi misalnya. Ini agak melayang. Ya udah, pace. Dilengkapi dengan pace itu bisa menolong untuk kondisi-kondisi yang sifatnya fisik seperti itu. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar lagi yang namanya senam 14 otot. Itu dikombinasi sama pace langsung. Tapi itu lain kali kita bisa belajar lagi. Ngaten nggih, Pak Teguh? Masih ada satu pertanyaan aja, Bu Hendri. Iya. Ini seperti ini. Apakah dari Bapak Onggam Lumban Tobing, Ya. jadi begini, apakah brain gym ini ada batasan umurnya? Tolong diulangi. Apakah ada batasan? Jadi batasan brain gym batasan umur. Ya, tidak ada batasan umur. Kita bisa memperkenalkan ke anak-anak. Saya kemarin ketika awal pandemi, saya memperkenalkan ini ke masih TK besar. Ya, TK besar. Saya memperkenalkan itu. Jadi, ayo deh ikut ini. Ini mungkin untuk anak-anak, ini lebih banyak ke kita merumuskan tujuan dan mengukur kan belum terbiasa ya mereka. Kita cuma bilang, enak gitu ya. Rasanya gimana? Adik rasa sebelum melakukan, misalnya sebelum melakukan pace, adik rasa hatinya gimana toh? Sekarang lagi waktu itu cucu saya kan lagi sedih karena dia tidak bisa sekolah. Dia pengen sekali sekolah. Oke, bayangkan ya perasaan itu, yuk ikut senam sama Uti. Gitu. Gerakannya. Awal-awal saya menolong dia dengan kaki kanan, kaki saya gerakkan. Yang kedua, saya memberi contoh di depan dia. Terus, habis itu saya tanya, gimana? Lebih enak enggak? Atau gimana? Nah, itu. Untuk anak-anak bisa, Pak. Bahkan, saya kemarin sempat mencoba untuk cucu saya yang balita. Yang masih bayi. Itu gerakan, itu bisa loh, Pak. Kita bisa menstimulasi otak bayi-bayi supaya dia lebih sehat. Adakah pertanyaan lain? Ada, Bu. Ada pertanyaan dari Bapak atau Saudara Purnomo ini ya. Jadi beliau mengatakan, menurut Hans Selye, dikatakan bahwa stres merupakan reaksi tubuh. Artinya, stres hanya sebuah simptom saja. Apakah menghilangkan stres dengan brain gym bisa menjangkau hingga ke akar masalah dari stres tersebut? Atau hanya menghilangkan simptomnya saja? Itu pertanyaannya. Ya, begini ya Bapak Ibu. Perlu pertama kita sadari bahwa stres itu berlapis-lapis. Kita bisa stres, tapi itu belum kita sadari bahwa kita stres loh, belum masuk ke nalar kita. Tapi sebenarnya tubuh kita, emosi kita sudah stres. Prinsipnya, kalau mau mengatasi stres harus seperti orang ngupas bawang bombay gitu, selapis demi selapis. Nah, brain gym ini, tapi memang itu perlu proses pelan-pelan. Memang sih ada banyak teknik yang lain. Kalau tadi Bapak Ibu melihat, ada 26 gerakan brain. Itu bisa diuji nanti kalau misalnya saya konseling dengan memakai pendekatan brain gym ini, saya akan bisa melakukan tes otot namanya. Oke, untuk masalah ini dia butuh gerakan yang mana? Butuh berapa menit? Itu bisa diukur. Tapi sementara belum bisa. Bapak Ibu, lakukanlah ini berbekal dengan pace ini terlebih dahulu. Mari pelan-pelan ditangani.
dan titik positif, saya pikir itu adalah formula sederhana yang bisa jadi langkah awal kita untuk nantinya diharapkan bisa lebih jauh, bukan hanya sekedar simptom yang terasakan di awal. Begitu Bu Ari. Oke, jadi bisa ya ternyata ya. Oke, baik. Bu Hendri juga ada pertanyaan lagi dari Mbak Ayi atau Pak Dokter Ayi ya. Itu apakah ini bisa juga dipakai untuk anak-anak hiperaktif? Jadi brain gym ini apakah bisa diaplikasikan untuk anak-anak hiperaktif begitu? Ya, prinsipnya bisa. Jadi ada beberapa teman saya tidak punya konseling anak yang hiperaktif. Seringkali anak yang hiperaktif itu kan komunikasi atau kerja bagian-bagian otaknya itu tidak seimbang. Nah, dengan latihan-latihan yang ada di brain gym, begitu diharapkan keteraturan itu terjadi. Tapi memang sesuai dengan pace, sesuai dengan kecepatan masing-masing orang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, PAC ini adalah menolong kita untuk menyelesaikan stres kita sesuai dengan kecepatan kemampuan masing. Karena sebenarnya stres itu adalah, kalau kita lihat secara positif, adalah kesempatan kita untuk belajar keterampilan yang baru, cara pandang yang baru terhadap hidup. Anak, memang saran saya, karena ini anak-anak hiperaktif begitu, mungkin diajarkan kepada orang tuanya, jadi bisa latihan lebih intens dan jangan khawatir. Gerakan PAC tidak menyebabkan kecanduan. Begitu, Bu Ari. Masih ada satu begini, tadi kan Bu Hendri membahas tentang dialog batin ya, dengan titik positif. Nah, ini ada pertanyaan. Dialog batin yang ditujukan ke seseorang dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sudah tentu juga untuk melepaskan stres kita, apakah dialog batin tersebut tidak termasuk kegiatan ke arah okultisme? Nah, begitu Bu. Jadi, kita enaknya dialog batin ini seperti okultisme begitu. Ada pertanyaan seperti itu, Bu Hendri. Monggo, Bu Hendri. Bu Hendri tidak ada suaranya. Monggo, Bu Hendri, suaranya tidak kedengaran. Bu Hendri, suaranya tidak muncul. Ya, sebentar. Nah, ini baru muncul sudah. Ya, itu tadi ini speaker saya baterainya sudah mulai agak menurun tadi. Nah, itu Bu Hendri. Ya, okultisme adalah sebuah keyakinan kepada roh-roh begitu ya, roh-roh jahat dan lain sebagainya begitu. Nah, itu berbeda dengan yang namanya dialog batin. Batin adalah saya memvisualisasikan orang yang dengannya saya ingin menyelesaikan konflik saya. Begitu ya. Nah, dengan dia, saya tidak sedang membayangkan setan, jin, dan semuanya untuk meminta mereka menyelesaikan masalah saya, tidak. Justru dengan dialog batin itu saya atas masalah yang saya hadapi. Dan melakukan pembicaraan. Sama seperti sebenarnya dialog terlalu keren mungkin ya, dialog batin. Sebenarnya kan sama toh. Kalau Bapak Ibu sedang punya krisis sesuatu kan sok ngudoroso dalam hati gitu kan. Dorosonya positif gitu ya. Sakjane nek oleh aku arep ngomong ini ngono gitu, tapi kan enggak bisa, nanti bisa malah menimbulkan luka. Oke, begini diucapkan dalam batin sambil tekan titik positif sambil tutup mata. Begitu, Bu Ari. Hendri, apa mungkin mirip dengan metode kursi kosong begitu? Oh ya, itu teknik yang lain Bu Ari. Itu dengan pendekatan ilmu psikologi yang lain. Nah, sebenarnya kursi yang kosong itu kan kursinya ada di depan kita. Kita bayangkan orang yang sedang akan kita proses krisisnya dengan kita. Dan dia di situ terus kita berdialog.
Kita mengungkapkan perasaan kita. Ada satu teknik kursi kosong, hanya saya di sini, kursi kosong ada di depan saya. Tapi ada juga duduk di sini sebagai Hendri, membayangkan atasan saya misalnya bikin saya krisis, kemudian setelah saya ngomong, saya balik duduk di kursinya atasan saya, dan kemudian saya menjadi Hendri. Saya menanggapi respon-responnya Hendri tadi. Ini pendekatan dari yang lain, bukan pendekatannya Brain Gym. Brain Gym ini kekuatan. Ini saya tidak akan memaksa konseli saya untuk cerita dari A sampai Z dari masalahnya. Cukup dia menyebutkan, ibu lagi krisis apa, oke? Kan itu pegang sini. Nah, saya tinggal hanya menyentuh. Atau bahkan kalau ini konseli saya lawan jenis, ya saya minta dia untuk, atau konselingnya tidak nyaman saya pegang, lebih nyaman pegang dahinya sendiri, ya monggo saya tinggal duduk di depannya menunggui prosesnya. Begitu Bu Ari. Satu pertanyaan lagi Bu Hendri. Ini juga menarik ini. Sekarang sedang musim pandemi COVID kan. Kita membantu atau membantu orang lain dengan sentuhan, kalau memakai sarung tangan itu apakah juga efektif? Ini pertanyaan dari Bapak Pendeta Imprima. Ya, Mas Prima. Bagus, ini pertanyaan yang sangat kontekstual. Terima kasih Mas Prima. Ibu, terima kasih ini Mas Prima menolong kita untuk lebih mengkontekstualkan untuk konteks ini. Jadi, kalau untuk situasi pandemi rasanya lebih bijak orangnya sendiri pegang dahinya. Supaya kita tetap bisa physical distancing. Tapi tetap menolong dan kita memberikan contoh di depan megangnya gitu ya. Ini loh bagian yang kelihatan nonong agak jendol di sini, pegang gitu itu gitu. Atau kalau dua begini boleh. Kalau mau lebih nyaman, menenangkan otak reptil kita biar cepat prosesnya. Nah, oke, silakan tutup mata. Kita tinggal memberi instruksi. Bayangkan orang itu katakan apa yang ingin kamu katakan dan coba dengarkan apa yang dia katakan kepadamu. Misalnya sesederhana itu. Cara begitu diharapkan proses pengelolaan stres orang yang sedang kita dampingi bisa terjadi. Itu ya, kalau pandemi mungkin lebih baik orangnya saja yang menyentuh dahinya sendiri. Begitu. Ada lagi Bu Ari? Sudah sepertinya Bu Hendri. Mungkin ada Bapak Ibu bertanya langsung, tidak melalui chat, tapi bertanya langsung kepada Bu Hendri, bisa raise hand. Ada mungkin yang ingin bertanya? Secara langsung, monggo, saya berikan kesempatan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Apakah ada? Oke, masih ada pertanyaan sekarang, Bu Hendri masuk baru. Dari Kristanti. Brain Gym masuk disiplin ilmu pengembangan dari mana? Apakah ilmu psikologi, psikiater atau kesehatan jiwa? Apakah pengembangan dari hipnoterapi? Nah, ini Brain Gym ini termasuk salah satu cabang ilmu mana? Gitu, ya, Ibu Diana Kristianti, psikologi ini Brain Gym ini termasuk psikologi terapan. Ini adalah ini kinesiologi, bahkan bukan kinesiologi yang umum, lebih pada kinesiologi terapannya juga. Jadi ini bukan pengembangan, bukan. Ini disiplin ilmu yang berbeda dengan induk ilmunya hipnoterapi. Begitu Bu Ari. Sudah? Ya. Oh, ya. Ya. Oke. Kemudian ada komen lagi di chat. Ya. Dari Mas Roni, pendeta Roni, Mas Pendeta Roni Maulana. Saya kok masih merasa yang
dilakukan adalah modernisasi pengolahan rasa atau batin, pengolahan nafas, pengelolaan pikiran, penyaluran energi, penyadaran diri dari olahraga atau batin yang sebenarnya sudah banyak diterapkan di perguruan-perguruan bela diri. Cuma memang lebih ilmiah, banyak simbol atau gerak yang berbeda. Nah, begitu Bu. Ini sharingnya Mas Roland. Kok mungkin pengalamannya Mas bela diri. Iya. Kung Fu Panda. Nah, Bapak Ibu, tradisi itu memang tradisi untuk centering, untuk mindfulness itu banyak caranya. Bisa saja tujuannya sama, yaitu orang menjadi hening, tapi jalannya macam-macam. Nah, yang saya perkenalkan ini adalah apa yang saya pelajari dan sudah memberikan. Tidak mau ngomong kalau saya tidak merasakan, mencoba dulu dan belajar, cukup begitu ya. Jadi bolehlah kalau itu Pak Roni bilang itu modernis olah batin, olah nafasnya di teman-teman perguruan pencaksilat, bisa saja di beberapa hal begitu. Tapi memang dengan pendekatan menurut saya bisa diterima secara urutan, oke, alurnya dari sistem otak, dan ini kan terkait dengan perkembangan keilmuan neuroscience, perkembangan pengenalan otak. Kita tahu sampai sekarang otak kita itu masih penuh misteri, tapi dari kecil yang bisa dipelajari itu saja kita bisa mengekspor demi perkembangan dan kebaikan kemajuan kehidupan kita di masa kini. Gitu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Hendri. Ya, sama-sama. Mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Bu Hendri. Monggo Bapak Ibu, Saudara, saya masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu. Masih ada waktu. Bu Hendri, sudah cukup materinya? Ya, dari saya itu, tetapi saya kalau memang belum ada pertanyaan lain, saya akan mengajari kita satu teknik grounding, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita gampang sekali stres oleh banyak hal. Jadi di tengah stres ini, kalau ngomong tentang energi, ada banyak energi negatif tubuh kita. Energi ini harus di grounding, harus dikeluarkan dari tubuh kita. Caranya seperti apa? Selain mengatur makan kita yang lebih baik, makan yang begitu, terus mari kita grounding. Mari kita kembali ke teks yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu kita itu berasal dari debu Tuhan, dikaruniai nafas hidup. Jadi kalau kita stres, banyak jalan-jalan nyeker ya Bapak Ibu. Energi negatif yang dalam tubuh kita akan diserap oleh gelombang magnetik bumi. Jadi cukup 15 menit lah. Boleh nyeker di atas batu-batu, boleh di atas tanah, boleh di atas rumput, sambil berbaring, rebah, pasrah begitu. Rasakan. Cari rumput yang benar-benar bersih tentunya, begitu ya. Atau mau di pinggir pantai, yang dekat pantai, ayo di malam baringlah di pantai, nikmati, rileks seperti kita di recharge begitu. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, itu kalau saya tinggal di perumahan yang pavingan semua, nggak ada itu tanah, adanya tanah cuma di pot. Nah, apa enggak? Bisa. Mari saya ajari untuk grounding. Groundingnya satu tangan, boleh tangan kiri, tangan kiri ada di pusar, Bapak Ibu. Tangan kanan ada di jantung. Nah, begini ya. Ya, saya sekarang. Oke, silakan duduk rileks. Silakan tutup mata. Silakan tarik nafas dalam-dalam melalui dan hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Oke, lakukan kali. Oke, tarik nafas.
Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan mulai mulut. Baik, setelah itu silahkan tangan kiri yang dipindah ditumpukkan di tangan yang memegang jantung tadi, sehingga begini. Nah, sambil begini kemudian rasakan detak jantung Bapak Ibu. Oke, pada titik ini mari kita berdoa. Doa yang paling jujur, yang ucapan syukur yang ingin kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan jantung kepadaku, yang terus setia berkarya, kendati pun sana di luar berubah. Terima kasih untuk jantungku yang terus bekerja untuk aku. Biarlah aku juga boleh belajar dari jantung. Kendati pun situasi berubah dan memberat, akan terus berkarya. Karena Tuhan ada di dalam aku, menyatu bersamaku. Amin. Silahkan diulang beberapa kali sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Itu namanya centering. Nah, ini kan bisa dilakukan dengan singkat, di mana. Nah, itu closing. Jadi, hari ini kita sudah belajar PACE, PACE, belajar titik positif, belajar nafas 4, 7, 8. Saya berharap kita semua rajin melatih itu, memanfaatkan itu, dan merasakan dampaknya yang baik untuk kita. Dan kalau sudah mulai terasa, ajarkan ke banyak orang sehingga kita menjadi lebih sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Sehingga seberat apapun ke depan, kita tidak menjadi ambyar. Kita menemukan jangkar kehidupan kita. Bersama-sama ciptakan kita. Begitu Bu Ari, terima kasih. Terima kasih Bu Hendri untuk materi yang diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama dengan kita ada Dr. Wuryaning Hastuti. Sugeng dalu, Dokter. Nah, beliau ini juga salah satu penulis dalam buku Kespel kita. Mungkin Bu Wuryaning bisa memberikan sesuatu begitu untuk kami semuanya di sini. Monggo, monggo Bu Dokter. Nggih lho Bu Wur, di-unmute dulu Bu Wur. Di-unmute dulu. Saya bantunya. Bu Wur. Monggo Bu Wur. Sebentar, kita harus sabar. Sabar, Bapak Ibu, saya masih nyari. Ya, monggo Bu Wur, sudah. Oh, sudah, monggo Bu Wur. Dalu. Terima kasih sekali atas ilmu yang baru bagi saya dan mudah untuk diaplikasikan. Memang sebenarnya saya ingin bertanya, nampaknya yang bisa untuk melakukan ini itu orang yang ya katakan normal gitu ya, cuman sedang mengalami kesulitan emosi. Yang ingin saya tanyakan, kita sering menghadapi orang yang apa ya, tidak rumongso, jadi sulit untuk memahami dirinya yang sebenarnya tidak normal. Apakah metode ini bisa diterapkan untuk katakan pasien ya? Pasien itu kan nggak selalu psikotik atau skizofrenia ya, banyak yang tidak normal. Makin orang merasa normal, makin dia tidak normal. Maka dia tidak sehat. Sehingga mungkin sulit sekali kita mengajak untuk ya.
Yang kedua itu nampaknya apa yang kita lakukan itu tatarannya lebih banyak pada sistem limbik ya, untuk mengolah perasaan. Tapi juga sedikit untuk melatih kita menggunakan neokorteks ya. Neokorteks fungsi luhur ya. Memang saya kira banyak latihan-latihannya ya Bu Henry, nanti kan kita baru sedikit. Yang kedua tentang tulisan saya yang itu kalau boleh saya flashback, itu saya buatnya sebelum ada COVID ya. Jadi mungkin tidak nyenggol ke arah stres yang sedang kita alami ini ya. Namun di era sekarang saya kira memang banyak di antara kita tidak ada COVID pun sudah stres ya. Karena banyak hal yang dihadapi para anggota keluarga. Namun kita dituntut untuk melakukan banyak hal yang akan membuat keluarga kita menjadi keluarga Allah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Salah satu yang saya ambil topiknya adalah rumah kita ya. Sebenarnya rumah dalam tanda petik itu rumah yang membuat semua anggota keluarga kita kerasan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mampu menciptakan perasaan nyaman berada di tengah keluarga. Stay at home tidak hanya tidak meninggalkan rumah, tapi menciptakan semua orang merasa at home di rumah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dokter. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Bu Wur ini adalah dokter spesialis jiwa ya Bu Nur ya. Yang ini adalah luar biasa nih potensi sumber daya yang kita miliki. Terima kasih Bu Wur untuk sharingnya. Monggo Bu Hendri, tanggapannya untuk apa yang disampaikan Bu Wur tadi Bu Hendri. Untuk bahwa brain gym ini untuk orang yang dalam tanda petik ada ketidaknormalan. Sepertinya Bu Hendri ini sedang ada gangguan Bapak Ibu ya. Bu Hendri? Iya ini, sepertinya begitu. Bu Hendri sedang ada gangguan teknis mungkin. Oke Bapak Ibu, karena sesi kita sudah berakhir, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Hendri tadi bisa menjadi berkat buat kita semua, supaya kita berjangkar di tengah pandemi COVID-19 ini dan tidak menjadi satu generasi yang ambyar begitu. Ini yang bisa dilakukan oleh GKJW yang melalui DPK memfasilitasi kita semua supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Hendri, terima kasih untuk Bu Wur. Semoga apa yang kita pelajari malam ini betul-betul bisa membantu kita untuk melepaskan stres dalam kehidupan sehari-hari kita melalui tubuh kita sendiri. Sesi kita ini akan kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman sebagai pengurus DPK. Saya persilahkan Pak Kukuh, Bapak Pendeta Kukuh, saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Bu Pendeta Ari, terima kasih untuk semua narasumber, dan juga saya hanya mewakili dari rekan-rekan bidang kesaksian pelayanan. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Jangan berhenti sampai di sini, karena setelah satu rangkaian ini, maka nanti kami
akan membuat satu rangkaian lagi dalam webinar berikutnya. Kiranya kita juga boleh tetap ikut berpartisipasi di dalamnya. Mari kita akhiri di dalam doa, mari kita berdoa. Kami boleh jujur dengan diri kami boleh jujur untuk meringankan setiap beban berat kehidupan kami, melalui setiap hal-hal yang baik yang boleh kami pelajari hari ini dan juga yang sebelumnya kami belajar dari Paulus. Kami serahkan seluruh partisipan yang hari ini boleh mengikuti dan juga yang lalu dan juga semua narasumber penulis buku bulan kesaksian pelayanan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Ibu Dr. Muryani Hastuti, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Hendri, kami berdoa untuk Ibu Rena Cesaria. Kami serahkan semua yang terlibat di dalamnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara semuanya atas partisipasi penjenengan. Selamat malam. Terima kasih Pak Deprima. Tetap sehat, rekan-rekan. tetap semangat, Mama, supaya terima kasih. tetap menjadi berkat. Ya, monggo Pak Kuko. Saya serahkan semuanya ke Pak. Sudah, ini closing. Kita mau membuat rangkaian berikutnya, mohon tetap setia Bapak Ibu. Masih ada narasumber yang menarik setelah ini. Pak Roni Maulana, terima kasih. Pak Christian, semua.